Sahabat yang berbahagia, ada sebuah keutamaan ibadah yang dimana keutamaan ibadah ini tidak didapatkan dalam ibadah-ibadah yang lain. Yaitu apa ibadahnya? Yaitu sholat di sepertiga malam atau sholat tahajud. Allah menegaskan di dalam firman-Nya bahwa orang yang senantiasa konsisten di dalam sholat malam, maka Allah akan memberikan beberapa keutamaan, yang dimana keutamaan ini tidak didapatkan dalam ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, orang yang konsisten, yang istiqamah dalam sholat malam, Allah akan memberikan sebuah kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Di sini ada sebuah petunjuk maqamam mahmuda, sebuah kedudukan yang mulia. Kita pasti menginginkan sebuah kedudukan yang mulia, kedudukan yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal itu bisa menjadi pertanda keberkahan hidup. Itu bisa menjadi pertanda kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kedudukan di mata manusia mungkin bisa menipu, tetapi di sini Allah memberikan sebuah petunjuk untuk kita. Jikalau ingin mendapatkan sebuah kedudukan yang istimewa di kehidupan dunia dan di akhirat yang merupakan kehidupan yang sebenarnya, maka istiqomahlah, paksakanlah diri kita untuk sholat malam. Poin yang kedua, keutamaan yang akan didapat dalam sholat tahajud yang tidak ada dalam sholat-sholat yang lainnya, yang tidak ada dalam ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita dapatkan dalam firman Allah, wa adkhilni mudkhala sidqi. Mudkhala sidqi, sebuah jalan masuk yang benar, sebuah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan kita, dalam setiap langkah kita. Allah akan senantiasa membimbing agar kita senantiasa ada di dalam jalan yang benar, agar kita senantiasa ada di dalam pintu keberkahan. Kenapa? Karena di sini orang yang istiqomah memaksakan dirinya untuk melakukan ketaatan dengan sholat malam, maka dia sudah membangun koneksitas hatinya dengan sang pemilik hati. Maka otomatis dia akan senantiasa ada dalam naungan Allah. Dia akan senantiasa ada dalam bimbingan Allah. Setiap gerak-geriknya, setiap keputusan-keputusan tindakannya, Allah akan senantiasa membimbingnya. Kenapa? Karena tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi penutup hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sinyal hatinya dengan sang pemilik hati begitu kuat. Sahabat yang berbahagia, poin yang ketiga yang akan kita dapatkan ketika kita istiqomah, ketika kita konsisten dalam sholat malam, yaitu kita akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, dari setiap kegalauan yang kita rasakan. Wa akhrijni mukhraja sidqi. Mukhraja sidqi di sini menjadi sebuah petunjuk bahwa kita akan diberikan jalan yang benar, jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena pada hakikatnya kita adalah manusia yang lemah. Kita membutuhkan Allah dalam setiap napas kita, dalam setiap langkah kita. Karena kita sendiri pun tidak bisa sebenarnya menguasai diri kita sendiri. Setiap sistem yang ada dalam tubuh kita makan, proses makannya itu secara otomatis berjalan sebagaimana yang sudah Allah ciptakan. Kita tidak punya wewenang, kita tidak punya kendali. Ruh kita tidak punya kendali ruh kita itu agar senantiasa ada di dalam diri kita. Semuanya sudah ada di dalam hukum alam sunatullah yang Allah sudah buat. Bahkan ketuaan kita, proses menua kita seiring berjalannya waktu,
kita tidak akan mampu menghentikannya. Kita tidak mampu untuk senantiasa diam di dalam posisi yang sama, ya. Tubuh kita yang tadinya kuat mulai melemah, pandangan kita yang tadinya tajam mulai tumpul, mulai tidak jelas. Pendengaran kita pun demikian. Asalnya kita mendengar dengan jelas, lama kelamaan menjadi kecil-kecil dan akhirnya semua kembali seperti sedia kala. Kita lahir lemah, tak berdaya, dan akhirnya pun kita akan lemah, tak berdaya. Ya, sekuat-kuatnya kita pun tidak bisa menolak sistem yang sudah Allah ciptakan di alam semesta, di dalam diri kita juga sendiri. Sahabat, yang keempat poinnya adalah Allah akan memberikan sebuah kekuatan. Allah akan menanamkan spirit, kekuatan di dalam jiwa kita. Kenapa? Karena kita menyandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kekuatan, ya. Dalam firman-Nya Allah menegaskan, ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira, ya. Sultanan nasira, sebuah kekuatan, ya, yang dapat menolong kita ketika kita lemah, akan menolong kita ketika kita lemah tak berdaya. Bukankah kita pernah berkali-kali merasakan rintangan, tantangan hidup, ujian yang berat, yang secara akal kita begitu lemah tak berdaya, ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka permasalahan itu sedikit demi sedikit terurai begitu saja. Bukan kita yang lemah, tetapi Allah menguatkan kita. Oke, demikian sahabat, sebuah renungan, ya, untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.